Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema beriman Allah katak. Sahabat-sahabat Kristus, suatu kali di sebuah gereja terdengar bahwa si A mempersembahkan sejumlah besar uang persembahan. Orang-orang sampai bertecak kagum dan berkata, "Gile benar." Beberapa minggu kemudian terdengar lagi berita lain bahwa si A tadi sedang diadili karena kasus korupsi yang jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah kolektenya yang menggemparkan. Orang lantas berkomentar, "Wah, kalau ini gile beneran." Sahabat-sahabat Kristus, bagi orang beriman selalu ada godaan untuk hidup seperti katak yang bisa hidup di dua alam, hidup di air dan di darat, yakni orang-orang yang bisa hidup di dalam terang sekaligus di dalam gelap. Pada hari Minggu, sikapnya bisa amat berbeda dengan sikap hidupnya pada hari Senin sampai Sabtu. Ia bisa begitu alim dan suci saat berada di gereja, tetapi ketika kembali ke rumah dan pekerjaan, ia menjadi serigala beringas bagi sesamanya. Tak heran persekutuan jemaat kemudian menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang bertopeng. Tentu hal ini tidak bisa dipukul rata, tapi kecenderungan semacam ini bisa terjadi di mana-mana di antara orang Kristiani. Itu sebabnya kita sangat perlu mengingat pesan Paulus bahwa kita telah mati bagi dosa, Roma 6 ayat 2. Akan sungguh aneh jika orang mengaku Kristiani tetapi masih bisa hidup bagi dosa
yang berarti malah mematikan Kristus yang hendak berkarya di hidupnya. Jika hal demikian bisa terjadi, berarti hidupnya belum sungguh-sungguh baru. Menjalani hidup baru memang tak mudah. Bukan lagi menghambakan diri pada dosa, melainkan kepada Kristus, yakni dengan setia menaati perintah-perintah Kristus setiap hari, agar terjadi perubahan radikal dalam pola pikir serta tindakannya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, hidup yang setiap hari dijalani bagi Kristus akan mendatangkan sukacita dan berkat penuh. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.